Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Guru Mujiman selaku sesepuh, ketua ranting dan juga guru kami, Pak Guru Luis juga termasuk sesepuh dan guru kami, dan juga kepada seluruh jamaah Bapak Ibu yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan kegiatan rutin kajian ranting yang dilaksanakan setiap malam Kamis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan. Baik, puji dan syukur marilah sama-sama kita sambil agungkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, kita masih bisa istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih bisa terus berjuang untuk menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah dan juga Rasulnya. Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid Baitul Salam yang senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua tidak bosan-bosannya untuk mengistiqomahi amalan soleh ini, karena ketika kita terus berusaha untuk mengistiqomahi amalan soleh ini, pengajian yang sudah rutin ini akan menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Meskipun ya jumlah kita sedikit kecil gitu, dan bukan pengajian yang kayak pengajian tabligh akbar, bahkan mungkin yang mengisi pun ya ustaz-ustaz kampungan macam-macam kayak kami ini. Tapi ketika ini kita istiqomah, maka ini akan menjadi ahabul amal, akan menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan itu disebutkan di dalam hadis qudsi, ahabul amal indallahi adwamuha wa inqam. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang dilaksanakan secara dawam, secara istiqomah, istimrar, continue, terus menerus. Wa inqam, meskipun sedikit ya, meskipun kecil, tapi ketika itu diistiqomahi, maka itu akan menjadi amalan yang dahsyat. Maka mari Bapak Ibu ya, usahakan setiap pribadi kita ini mempunyai amalan yang kita bisa istiqomahi, sehingga amalan tersebut itu akan menjadi amalan yang dahsyat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selain mungkin kita rutin ngaji ya, setiap malam Kamis, mungkin di keseharian kita ini kita coba cari
kira-kira apa yang bisa kita lakukan kemudian kita istiqomahi. Mungkin kita membaca Al-Quran setiap ba'da sholat maghrib di rumah, atau mungkin kita sebelum tidur melakukan apa, berwudu, sebelum tidur istiqomah, ya. Itu kan semua amalan-amalan baik, amalan-amalan ibadah. Gak usah bikin yang berat-berat, yang kecil saja tapi rutin. Atau mungkin dalam satu hari satu malam kita sempatkan, kita niatkan untuk istiqomah membaca Al-Quran meskipun mungkin hanya satu muka saja. Kapan waktunya? Ya pokoknya terbentang dari mulai kita bangun tidur sampai nanti kita tidur kembali satu hari satu malam. Ya, kapan kita sempatnya istiqomah? Yang penting satu hari itu nggak lewat untuk apa? Membaca Al-Quran satu lembar, biasanya lagi satu lembar terus. Maka ini akan menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ngaji kita istiqomahi, maka akan menjadi amalan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya meskipun mungkin perasaan kita baru kemarin ngaji menahan. Ya, sudah seperti itu sifat dunia itu ya sayun jadis. Sesuatu yang memang fana dan sifatnya cepat gitu ya. Cepat banget. Ini kemarin habis Jumatan, dan besoknya sudah mau Jumatan lagi. Ini cepet banget lah. Puasa Ramadan, jenengan saya ingat ya, waktu target Ramadan, pulau ngisi dan beriki, lah bulan ngaceng pun ngaceng Ramadan melih. Sudah mau Ramadan, bahkan ibu-ibu baju lebarannya kesemutan bu. Desiangnya, ngono yang tuku meneh. Wah, ini ngomong berapa tadi? Orang sabar itu orang sabar yang tangguh pemenang. Ya, artinya cepat banget gitu ya. Ya sudah seperti itu sifat dunia. Termasuk ngaji ini baru kemarin pekan pertama, ini sudah pekan kelima. Pekannya itu cepat banget. Jadi tadi saya ingat-ingat ini pekan pertama atau kelima, tapi Pak Guru sudah menjelaskan ini pekan kelima. Keempat Pak Guru? Wah, ada 5 pekan. Berarti ketiga itu harusnya siapa? Oh, ngerti ya? Oh, yang penting jangan sampai nanti ada, nanti saya masuk menggantikan yang lain malah akan jadi masalah. Yang penting jalan aja mengalir. Sebenarnya hari ini juga Aceng izin balik mau Pak Guru, tapi sudah kadung mengiyakan dan nggak enak juga, kemarin sudah izin balik. Hari ini ada ujian Tasmi Akbar dan pondok dimulai mau engine jam 8, kayaknya nggak selesai. Ini kalau kita lanjut biasanya sampai jam 2 malam, jam 1 malam yang terakhir dulu itu. Kemudian ini mungkin besok, karena jumlah yang kita ikutan ujian Tasmi itu semuanya 127 santri. Yang itu pun beragam, ada yang 1 juz 1 kali duduk, ada yang 3 juz 1 kali duduk, ada yang 5 juz, bahkan ada yang 10 kayak ambil asal. Nah, ini cukup makan waktu. Sementara yang menguji itu tadi hanya 16 orang. Jadi, waduh, satu orang ini 1 jam kali 100, itu belum yang 3 juz. 3 juz berarti sudah 3 jam. Belum yang 5 juz, sudah 5 jam. Jadi enak yang diuji daripada yang menguji. Yang menguji ini selesai 1 jam, yang diuji selesai mundur, maju lagi. Waduh, kita tuh hari itu hanya dapat 3 saya. Nah, nanti mau izinin kita pending karena ada pengajian, insya Allah pada Isa nanti. Mohon doa Bapak Ibu agar seluruh santri yang mengikuti ujian ini, atau ini sudah semua belum? Nah, ini sudah juga. Nah, ini diberi kemudahan di dalam menghafalnya, karena kadang hafal tapi kalau sudah didapat ustaz, apalagi ustaznya ditakuti, grogi, hilang hafalannya. Makanya kadang santri itu kalau ujiannya saya menguji itu pada milik, sudah nggak ada pilihan, ustaznya ada grogi. Tapi ada juga yang malah senang nyari, saya ingin sama ustaznya. Baik, untuk materi kita pada pekan yang ke
Jadi 4, 3. Kalau pekan yang kedua ya, itu adalah fikih. Karena ini matanya pekan keempat, maka kita masuk faksul masail. Namun sebelum kita masuk materi ya, untuk merefresh saja ini untuk mengingatkan ya, jangan sampai nanti kita bahas lagi. Yang penting paham. Adapun mengamalkan itu nanti. Syukur-syukur paham langsung diamalkan. Ya. Tapi ketika memang masih belum berat, belum bisa mengamalkan, paham itu dulu. Yang lali yang repot. Tapi lali kalau diingatkan mesti akan ingat kembali. Ya, maka nanti saya coba refresh kembali materi-materi yang dulu. Ya. Ini kita masih masuk seputar bab masalah sholat. Jadi ibadah itu memang banyak sekali bab-babnya ya. Termasuk sholat ini belum tuntas. Ya. Dalam sholat itu nanti dulu yang sudah kita pernah bahas itu masalah salam. Ya. Bagaimana pengucapan salam yang benar dalam sholat itu? Masih ingat Bu? Orang ingat ya, menggawe kopi terus sampai kotak-kotak ketik orang rampung gitu. Tapi orang yang kopi ini juga seru dengan sini. Istimaklumi. Wong wedok ini memang kudunya dimaklumi. Pengucapan salam yang benar itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri itu kalau kita membuka dalam kitab tarjih. Di dalam kitab tarjih Muhammadiyah, karena panduan kita tarjih itu salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri itu dalam kitab tarjih Muhammadiyah. Meskipun nanti kalau jenengan coba dicek ulang lagi terkait dengan dalil itu, yang rujukannya adalah ke kitab Bulughul Maram, nanti jenengan cek di Bulughul Maram malah nggak sesuai dengan yang ditarjih. Yang di kitab aslinya yang direkomendasikan di Bulughul Maram itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, cukup Assalamualaikum warahmatullahi. Inilah ikhtilafiyah di dalam masalah ibadah. Serunya fikih di sini. Serunya fikih di sini. Jadi kalau yang menikmati fikih senang ya, terhadap perbedaan. Tapi kalau yang nggak menikmati, jadi permusuhan. Seru di sini. Mudah-mudahan untuk jamaah kita semua ini insya Allah bukan termasuk ya kategori orang-orang yang artinya fanatik buta yang tidak mau menerima pendapat dari yang lain. Baik, kemudian masih dalam masalah sholat ya, seputar sholat. Yang ini yang ingin saya tambahkan, sholat itu ketika pelaksanaannya dilaksanakan secara berjamaah itu memang nanti ada yang masuk dalam, ini bukan rukun tapi rangkaian, yaitu ada azan dan iqamah. Ada azan dan iqamah. Terkait dengan masalah azan ini juga masuk dalam pembahasan. Karena ketika nanti kita bahas, panduan kita adalah kita baca kitab Qaulul Mubin fi Aqaidil Muslim dibahas tuntas, karena di sana ada 234 kesalahan-kesalahan. Koreksi total terhadap permasalahan-permasalahan sholat itu terdapat 234 kekeliruan-kekeliruan yang memang harus diluruskan. Di antaranya ada yang fatal sehingga membatalkan sholat, ya, karena itu kaitannya dengan arkan, dengan rukun, dan di antaranya itu tidak sampai membatalkan sholat. Nah, azan ini masuk dalam rukun yang ketika tidak diadakan kemudian sholatnya batal atau bukan. Jadi yang sholat, orang yang azan langsung sholat zuhur berjamaah. Orang yang azan, artinya enggak azan. Sholat jenengan sah nomor sah. Nah, mergo sah niki azan itu bukan merupakan
syarat wajibnya sebuah amalan ibadah sholat, kemudian jenengan teng omah arep mangkat nang masjid, kemudian tiba-tiba sing adzan kuwi kok suaranya cilik. Sampai masjid jenengan tingali murung sunat. Terus adzan iki mau sah napa boten? Pengaruh kali sholatnya jenengan apa boten? Ini kan bukan rukun ya. Azan itu masuk rukun sebenarnya. Rukun itu yang tidak boleh tidak harus. Kalau nggak ada azan batal sholatnya. Dan terus mau jenengan saja. Karena ini bukan termasuk rukun. Okay. Terus jenengan sholat duhur tanpa ada azan. Sah mau betul sholatnya? Sah. Lah, ini pertanyaan saya sing takut aku bahasa masalah jenengan jawab. Ustaz bertanya, santri menjawab. Saya judulnya. Nah, ini jenengan persiapan bagi berangkat ke masjid. Biasanya sing adzan ya bapak-bapak sing suaranya mantep-mantep kuwi mau. Lah kok tiba-tiba suaranya cilik. Sampai nang masjid didelok bocah cilik, urung sunat pisan. Nah, pengaruh napa mboten teng terhadap salat jenengan? Pengaruh? Boten. Lek teng atine jenengan mungkin nggih. Dengan jenggot bocah orang sunat kok wani-wani adzan ya. Itu pengaruh yang hati. Sekarang terkait dengan masalah adzan, kita nggak membahas siapa yang adzan, mau kecil mau besar, ya. Mau gede, ya. Tapi kudu laki-laki. Orang itu nang masjid merkore sing bapak-bapak males ibu orang masjid pun adzan, nah itu masalah gitu. Itu masalah. Aku jengkel gitu. Nah ini dalam masalah seruan adzan yang menjadi pembahasan para fuqaha, nanti para ahli fikih ini, orang-orang ahli fikih fuqaha ini memang betul-betul jelimet ya. Jelimet artinya membahas ini betul-betul tuntas. Ini terkait dengan kalimat hayya ala sholat. Ini tulisannya, tapi jenengan paham hayya ala sholat itu pakai hak nih. Nah, tapi nanti ada hayya ala sholat itu pakai apa? Ha. Para muadzin ini kadang ada yang pakai hayya ala sholat, tapi ada yang hayya ala sholat. Nah, terus dari sisi makna niku sama nopo beda? Bedanya apa? Lek hayya niku nopo? Lek hayya niku nopo? Jangan ngomong beto. Berani ngomong beto kan berarti kudu jelasin gitu. Hayya, hayo. Hayya? Hayo. Oh, ini lebih mantap hayo. Baik, nanti di situ dalam qawaidul lughah, karena nanti dijelaskan juga dalam kaidah-kaidah bahasa. Selain nanti para ulama fikih menjelaskan, dalam ilmu lughah itu juga ada pembahasan. Dalam masalah lughah, dalam masalah fikih nanti ada ya hayya 'ala sholat dengan hayya 'ala sholat itu maknanya itu hampir sama, serupa. Hayya, hayo. Betul tadi. Hayya itu hayo. Hayya ayo. Jadi mereka. Iya. Itu artinya sama-sama ajakan, sama-sama ngajak. Nah, bedanya di mana? Nah, hayya 'ala sholat ini dikaji oleh para ahli fikih itu dimasukkan dalam makna khusus, yakni ajakan untuk sholat yang tujuannya adalah mengajak untuk sholat kemana? Ke masjid, bukan ke rumah. Jadi makna adzan, jadi bukan hanya sekedar mengucap hayya 'ala sholat, itu adalah undangan khusus untuk mengajak orang sholat ke masjid. Maka kalau jenengan ingin menyeru panggilan adzan, menyeru loh, mendatangi ini. Nah, itu kedai jenengan langsung balik ke sawah, langsung persiapan wudu,
langsung sholat teng kamar jenengan, nopo balik ke sawah, wudu langsung ning masjid karena balik jenengan mergo ingin memenuhi panggilan adzan. Nah, umumnya orang memenuhi panggilan adzan dia sholat. Padahal adzan tersebut hayya 'alal sholat itu adalah mari kita menunaikan sholat di masjid. Makanya ya, karena ini hayya 'alal sholat adalah khusus panggilan ke masjid, kalau terjadi hujan lebat kemudian jalannya itu tertimbun dengan lumpur, mungkin wis kayak mirip-mirip neng Aceh ini. Nah, kira-kira. Lah terus seruannya bagaimana? Apakah zaman Nabi dulu boten enten banjir? Nanti terjadi. Udan deres sampai jalanan becek, wong-wong arep mangkat nang masjid itu angel, kalimat adzan hayya 'alal sholat itu diganti dengan shollu 'ala rihalikum. Sholatlah kalian di rumah-rumah kalian atau shollu 'ala buyutikum. Untuk ganti kalimat hayya 'ala sholat diganti shollu 'ala rihalikum. Lek sak niki jenengan adzan kemudian munine shollu 'ala rihalikum itu kira-kira masjid apa niki? Baitul Salam dicap masjid apa? Hujan deras adanya dirubah shollu 'ala buyutikum. Sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Jadi memang hayya 'ala sholat ini adalah khusus mari ajak panggilan, mengajak hayo mari, tapi untuk sholat dan difokuskan khususkan ke masjid. Lah hayya itu sifatnya umum. Ayo ke pasar, hayya nadhab ila suq. Gak ada dalam bahasa Arab hayya nadhabu ila suq. Dia tasawuf, gak ada. Tapi adanya hayya bina. Tidak ada hayya bina, nggak ada. Hayya bina, ayo kita pergi. Nah, ini umum, pergi ke pasar, pergi ke sawah. Tapi kalau pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat, kalimatnya dipakai hayya 'ala sholat. Paham ya? Ibu paham? Bu, paham apa? Lek ibu paham, bapak kudu luwe paham neng sing mangkat neng masjid sing memenuhi panggilan adzan neng masjid itu bapak kudu paham. Nah, mongko karena panggilan adzan niku adalah khusus, ajakannya adalah untuk melaksanakan sholat di masjid, kalimatnya sing jenengan pakai ketika jenengan adzan iku kedahi pakai huruf ha, senes ha. Jadi hayya 'ala sholat bukan hayya 'ala. Terus Ustaz, kalau saya pakai hayya 'ala sholat, salah apa boten? Boten salah. Sholatnya jenengan tetap sah. Nih secara kawaid jenengan ngajak neng sawah. Ajakan secara umum. Tapi ketika kita mengajak secara khusus, ini kan mana khusus, mana khos ya. Para ilmu fikih, ilmu ulama fikih itu menunjukkan hayya 'ala sholat, mari kita menunaikan sholat. Ini dalam kalimatnya. Kemudian untuk ini juga masih kadang perlu pembenaran. Ya. Ini kami pernah santri, ini kami diingatkan, ya, kami para asatid belum mengajarkan, tapi santri-santri pernah ditegur ya, sama sesepuh. Ya. Sesepuh kita ini luar biasa. Ngaji ini tenanan di sama Pak Abah ya Yasir itu. Beda dengan kita ini ngaji paling ya gon-golai makan tuh gon-gol kacang tok. Masuk orang boleh. Benar itu kacang-kacang. Ini ditegur ya, sama Mbah Rotun. Jadi kalau adzan itu jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada itu tidak Allahu Akbar, Allah. Beliau Pak sebenarnya Allahu Akbarullah. Kalau orang-orang yang dulu tuh betul perhatikan. Terus beliau, ya, kita dengar, ya mungkin Mbak Notun kan kalau ngomongin ustadz, ya, rapenang deh.
Jadi bocah-bocah ini dikumpulkan ini. Nah, jadi, tapi kita juga merasa akhirnya Pak, kalimat akan kita ajarkan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau mau disambung, ya. Tapi kalau mau diputus, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau mau disambung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, ini terkait dengan masalah azan. Ya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan masalah qomat. Nah, qomat ini itu menjadi haknya muadzin secara hukum. Artinya, lek sing adzan sopo, maka yang qomat juga harus sopo, gitu loh. Lek sing adzan aku, sing qomat aku. Tapi ketika nanti ada terjadi lain yang adzan, lain yang qomat, yo ojo rebutan. Ini yang repot, gitu. Aku mau sing adzan, nah aku sedikit juga waktu gimana repot. Secara aturan, busuk lama banget dikirnya orang komat-komat itu dikomati bisa namanya. Ya wis rasa rebutan. Karena itu bukan masuk rukun daripada sholat. Seneng ada sing komati kok. Tapi secara aturan, nah ini lek saged sempurna. Ya, kita bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan ya, tempatnya, maka itu lebih tapi lek enggak malah dijadikan kau rebutan ekonomi mau ya wis malah tambah ora bener kabeh. Rebutan ya wis monggo silakan. Kita bicara atur. Baik. Nah, kemudian harus bisa. Padahal ada satu pertanyaan kemarin yang minta untuk dijawab di forum. Ada pertanyaan dan ternyata qadarullah malah izin. Mau tak titipkan sama Ustaz Haki, pertanyaannya beliau jangan, ini harinya Ustaz, aku malah beti bisa. Ayo wis, karena ini nanti ya alhamdulillah Pak Guru menghubungi ini karena ini pertanyaan yang memang pesennya adalah supaya untuk dibahas di sini, ya maka kita bahas yaitu terkait dengan masalah wudu ya, masih pada wudu. Permasalahan wudu. Kalau berwudu, kemudian di pertengahan wudu tiba-tiba air entek, kami macet. Kemudian bolehkah kita pindah ke tempat yang lain untuk melanjutkan wudunya? Salam buat Bu. Aduh, anak sing takut meneh paling itu tadi mati pas entek lokir ya Allah ya Allah. Dulu waktu di Wai Panji juga sama begitu, ada yang nanya langsung mati. Jadi langsung lisan nanti apa-apa. Jadi dalam hal ini juga sekali lagi kita bahas masalah fikih itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya khilafiyah. Jadi jenengan ampun ngomong jangan saja kalian bahas fikih kok khilafiyah terus boyo siji wae to. Lek tak kei siji wae jenengan ngertine iku kemudian tiba-tiba yang sebelah jenengan engko jenengan ketemu sing beda. Lek malah nyala-nyala gitu jenengan. Lho salah wudumu kuwi. Lek kalau salah untuk mending neraka kok lho. Kenapa repot ini? Maka kita nggak pahami yang satunya lagi. Paham ya? Lek kalau nyampe ngeten iki kira-kira jenengan kesel apa mboten? Lek kesel lu gue apa apa lek kesel atine di jengkel itu dong ini repot. Mboten nggih? Jadi dalam masalah ini juga terjadi khilafiyah. Kemudian nanti kita selaku warga Muhammadiyah itu bagaimana ini tetap kita harus bahas. Karena kita warga Muhammadiyah juga punya aturan. Mana yang harus diikuti? Kita harus juga ikuti. Baik. Dalam hal ini, para madzhabul arba'ah itu terbagi menjadi dua. Karena yang menyatakan wajib itu dua, yang sunnah itu dua. Ya. Yang pertama kita bahas yang menyatakan tidak boleh. Karena ini kaitannya adalah dengan muwalah. Dalam wudu itu nanti ada istilah muwalah. Nanti dalam istilah lain adalah tartib. Ya. Muwalah itu dari muwalah itu dari awal sampai akhir ngurut gitu loh. Urutan. Nah, ada yang menjadikan muwalah dalam wudu itu adalah sebagai aturan wajib. Karena ini wajib,
ya. Ketika antum wudu kemudian kok itu nggak boleh terputus wudu itu, harus dari pertama sampai terakhir itu nyambung dalam satu tempat, dalam satu apa. Kalau nanti harus pindah lagi kemudian ini sudah kering, yang ini harus nyari lagi keran kemana-mana, kering sudah yang di tangan, maka itu sudah batal. Itu nggak boleh. Ya. Itu mazhab Imam Malik dan Imam Hambali. Ya. Imam Maliki dan Imam Hambali itu ya tidak bolehkan, tidak boleh. Ya. Karena dia menganggap muwallah itu adalah bagian daripada rukun wudu. Tapi nanti Imam Syafi'i dan Imam Hanafi itu tidak menjadikan muwallah itu sebagai rukun. Tidak menjadikan sebagai rukun wudu. Maka boleh ketika kita wudu, ya, kemudian tiba-tiba habis airnya, kemudian kita nyari tempat lain untuk melanjutkan sisanya. Ya, sisa yang belum nanti kita cari tempat lain, ya, sisanya. Meskipun nanti ketika kita jalan sampai mengharuskan bagian anggota yang sudah dicuci, mungkin tangan ini kering. Ya. Tapi selama masih dalam niatan yang sama, belum diganti niat kita dengan saya kalau itu mau ganti dengan tayammum, itu sudah batal. Niatnya masih dengan niat yang sama, Imam Syafi'i, hanya golek banyu tok, maka boleh. Ya. Tapi kalau nanti Imam Malik tadi, ya, dan Imam Hambali itu boleh kita pindah ke tempat yang lain ketika itu tidak jauh dan tidak menjadikan anggota tidak menyampaikan, tidak sampai anggota wudhu kita yang sudah terbasuh itu kering. Artinya hanya dan mungkin dari sini ke situ kan geser, itu boleh. Tapi kalau harus mungkin geser ke tempat Pak Guru sana, adanya air di sana kan harus jalan. Nah ini kan udah kering, maka itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau Imam Syafi'i karena dia tidak masuk dalam kategori rukun, ya, selagi masih dengan niatan yang sama, ya, meskipun nanti harus kering, maka itu boleh. Nah kemudian Muhammadiyah, mana Muhammadiyah dalam hal ini yang diambil? Karena ingat Muhammadiyah itu tidak bermadhab, kembalinya kepada dalil Al-Quran dan Sunnah, maka Muhammadiyah mengembalikan kepada Al-Quran, ya, ketika ada 4 yang wajib dalam Al-Quran itu apa? Famsahu bi wujub hikum, kemudian wa aidi yakum ilal marafiq, famsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ada 4 yang wajib, yang diwajibkan di dalam Al-Quran, yaitu membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, dan membasuh kaki. Berhenti di situ. Surat apa itu? Surat An-Nisa itu. Al-Maidah. Ya. Yang di An-Nisa itu adalah untuk tayamum. Nah, di situ 4 yang diwajibkan ketika wudu. Membasuh telinga ini sunnah atau wajib? Sunnah. Kumur-kumur disebutkan teman-teman itu. Berarti kumur-kumur itu sunnah. Istinsak dan istinsar, memasukkan dan mengeluarkan air dari hidung, bukan belit-belit. Niku sunnah atau wajib? Sunnah. Hanya 4. Jadi ketika melakukan 4 itu ketika kita wudu, maka wudu kita sudah sah. Kemudian dalam hadis itu ada 5. Kita kembalikan kepada Al-Quran itu ada 4, dikembalikan kepada hadis itu ada 5. 5 itu apa saja? 4 yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu membasuh muka, membasuh tangan, kepala, kemudian kaki, ditambah 1 niat. Di dalam hadis menjadi 5. Mualah masuk sunnah nggak? Masuk wajib nggak? Mualah tadi itu yang artinya harus berurutan, harus satu tempat, nggak boleh terputus. Tidak masuk yang rukun. Maka ketika kita berwudu lalu habis airnya, lalu kita mencari tempat yang lain, walaupun mengharuskan nanti harus sampai kering bagian anggota yang sudah terbasuh tadi itu, ya, maka itu boleh. Ini Muhammadiyah kembalikan kepada Al-Quran dan kepada Sunnah. Jadi seperti itu.
sakit dipahami. Ingkang aduh kalau ya ingkang ini yang sulit itu ya. Kalau Ustaz sakit mungkin bisa ada ingkang ingkung gitu ya. Saya terlalu kelamaan di Sulawesi jadi hilang bahasa Jawanya. Makanya kalau saya ngomong bahasa Jawa kemudian kok kesane kasar kok nggih nyuwun di pengerteni ngono. Itu sing ngerti. Nggih. Nah, baik. Nah, ini sudah masuk Isya. Cekap napa tes enten Ibu? Ngajeng berita ini nggak tahu ini kayaknya ini mati tadi itu ada yang. Oke, monggo. Satu aja. Ketika wudhu, kemudian ada orang yang bertanya, kemudian kita menjawab atas pertanyaan itu, hukumnya seperti apa? Nah, terima kasih. Ngobrol. Orang ada belas. Gak beradab belas. Meskipun wudhunya orang batal, ibadah. Jadi ibadah itu ya hukum asal dalam ibadah pelaksanaannya itu sudah ada rambunya, yaitu bil khudu'i wal khusu'. Jadi betul-betul khusyuk, ya fokus melaksanakan ibadah itu ya tenanan gitu. Orang diajak guyonan nyambi, meskipun itu tidak membatalkan wudhu, tapi secara adab kita enggak, ya kurang gitu enggak adab, harus ngobrol. Nah, kecuali memang dalam kondisi darurat jawab, itu silakan. Ini masalah wudhu. Tapi kalau sholat itu mutlak nggak bisa. Diajak sambil sholat sambil ngobrol, guyon, itu nggak boleh. Baik, mungkin itu saja, Ibu ya kita cukupkan sampai di pasnya saja dulu. Kecuali nanti kalau ada materi yang sifatnya panjang harus memakan waktu. Ya mungkin kita bisa dilebihkan 10 karena malam ini juga masih ada kegiatan yang kami harus selesai sholat balik dan melanjutkan ujian tasmi yang belum selesai. Maka untuk pekan yang tiga mungkin sampai di sini saja. Kemudian selanjutnya nanti yang kita fleksibel saja, mungkin materi sekedarnya nanti baru tanya jawab tentang diskusi terus itu malah lebih enak atau yang lebih. Tapi nanti kalau dalam masalah akidah sudah dunia mati. Ini lebih penting masalah akidah yang mau harus juga dipahami. Tapi masalah fikih itu sudah nggak ada yang ngeri masalah fikih. Itu tadi saya minta betul kepada Bapak Ibu dan jamaah di sini karena memang kadang masalah ini ya kalau kita nggak paham itu akan menjadi salah paham. Jadi kalau nggak paham ya tetap ketemunya salah paham. Jadi sebagian teman-teman yang ya di sana lah jauh itu ya orang percaya kalau Ustaz Zainal itu Ustaz Muhammadi orang percaya. Padahal aku ya mendis ini orang pernah jenengan aku ngisi mesti jaketnya Muhammadi deh. Yes, intinya seperti itu. Ya, kita nggak butuh diakui. Yang penting kita ingin ngaji kembalinya kepada dalilnya yang jelas. Yang penting kalau kita ngajak jenengan kepada kesesatan jenengan insya Allah dalam masalah-masalah hukum ini pun paham jadi. Namun ngaji barang yang terlebih memenuhi daripada menggugurkan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Nanti jenengan sakit bantulah nyampe ke rencang-rencang sing menawi dari paham tentang maksud tujuan pulau ngaji fikih harus dibahas ngeten iki. Lek sing tekong nanti ya lo paham. Sing masalah sing ngono-ngono sing ora ngaji gitu. Sing ngomong-ngomong rata-rata ngono gitu. Ngaji wangel, dijak ngaji wangel banget. Ya, tapi komentarnya paling arep. Jadi nakatun kadal hamdalah wa qabratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.